Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dianugerahi keimanan, kesehatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah situasi pandemi corona saat ini. Baiklah siswa kelas 12 yang dirahmati Allah dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar akidah akhlak, yaitu dengan materi ragam penyakit hati. Di antara penyakit hati yang akan dipelajari pada bab ini adalah pertama itu nifaq, kedua ghadab atau marah, dan ketiga keras hati. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa terhindar atau menghindari sifat nifaq, ghadab, dan qaswah al-qalb. Nifaq itu adalah munafik, ghadab itu adalah marah, sedangkan qaswah al-qalb itu adalah keras hati. Pertama akan kita bahas tentang nifaq. Nifaq berasal dari akar kata nafaqah yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqah, berarti salah satu lubang tikus. Maksudnya adalah jika seekor tikus dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata nifaq secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifaq ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 67, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Maksud dari orang-orang yang fasik itu adalah fasik itu berarti keluar. Orang-orang yang fasik berarti adalah orang-orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bahaya orang munafik itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 145 menyatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi nifaq itu adalah sifatnya, sedangkan munafik itu adalah orangnya. Larangan bersifat nifaq ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang yang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sebenarnya sifat nifaq atau perilaku nifaq ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman, padahal tidak beriman sama sekali. Namun saat sekarang ini, nifaq lebih diartikan kepada kufur setelah beriman atau kafir setelah beriman. Macam-macam sifat nifaq. Pertama ada namanya nifaq amali. Nifaq amali adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga dalam interaksi sosial, dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan yang dimaksud adalah seseorang yang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Secara sederhana, nifaq amali ini bisa diartikan perbuatan nifaq yang dilakukan melalui perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik. Apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.
Dalam membicarakan status hukum orang munafik seperti dalam hadis ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa ciri-ciri kemunafikan dalam hadis ini umum terjadi dalam masyarakat, namun tidak dihukum kafir, hanya sebagai suatu bentuk kemunafikan. Berikutnya ada istilahnya nifak imani atau nifak iktiqadi. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka, sebab orang seperti ini sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Selain dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepadanya, kemudian membaca Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam dan memperdalam ilmu-ilmu agama, maka cara yang ampuh menghindari perilaku nifak ini ada dua. Pertama, membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian peserta orang-orang yang jujur atau benar." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil haq walau kana murran." Katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Cara yang kedua adalah membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Di samping itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Penyakit hati berikutnya adalah marah atau ghadab. Kata ghadab berasal dari kata ghadiba yahudabu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Ghadab merupakan fitrah manusia. Sikap ini akan terjadi ketika adanya suatu kesalahan atau ketidakpantasan. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku pesan." Rasulullah bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang kembali perkataannya, namun Rasulullah tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita umat Islam agar menahan amarah. Bahkan di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa menahan amarah merupakan salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134 berbunyi, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini jelas bahwa menahan amarah merupakan salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Jika seseorang sedang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikan amarahnya, maka akan menyebabkan keburukan-keburukan. Di antaranya adalah, pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak akan bijaksana. Yang kedua, akan retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Dan yang ketiga,
membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Cara menghindari perilaku marah. Pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Dalam agama Islam, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudu. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak kunjung reda, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Yang berikutnya, memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka cara terbaik ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita atau ketidakpantasan terhadap kita, ketika rasa marah itu mulai muncul, maka tanamkanlah dalam diri kita bahwa memberi maaf itu jauh lebih baik. Penyakit hati berikutnya adalah keras hati. Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan amal yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, adanya ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Untuk menghindarkan diri dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Membaca Al-Quran bukan berarti hanya membunyikan huruf-huruf hijaiyah saja, namun akan lebih baik jika membaca Al-Quran diiringi dengan mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Yang kedua, mengatur pola makan dan tidak terlalu kenyang. Mengatur pola makan di sini maksudnya adalah jangan sampai sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, baik haram dari segi zatnya maupun haram dari segi cara mendapatkannya. Karena suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jikalau engkau ingin menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah makananmu. Di sana Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar ketika ingin menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai atau jangan pernah memakan sesuatu yang haram. Jika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak lagi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan-makanan haram yang pernah kita makan tersebut, itu akan menghambat hidayah datang ke hati kita. Kalau hidayah sudah terhambat datangnya ke hati kita, maka bisa dipastikan hati kita akan menjadi keras.
atau tidak lagi bisa menerima hidayah dan kata-kata hikmah ataupun nasihat dari orang lain. Berikutnya, tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang juga memberikan dampak negatif kepada orang-orang yang sering melakukannya. Makan terlalu kenyang itu juga berdampak tidak baik untuk hati kita. Di antaranya orang-orang yang sering makan kekenyangan itu dia akan berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dia tidak gampang luluh ketika mendengar kata-kata hikmah atau nasihat. Selanjutnya, bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Itu juga sebagai bentuk upaya kita atau ikhtiar kita dalam rangka melunakkan hati. Berikutnya, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan kita. Karena orang-orang soleh itu orang-orang yang hatinya penuh dengan kelembutan. Bahasa-bahasa yang digunakannya juga bahasa-bahasa yang sopan dan mulia. Maka ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, ada kemungkinan kita juga menjadi orang-orang seperti mereka. Yang berikutnya, berempati kepada orang lain, terutama kepada orang miskin dan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Demikianlah penjelasan tentang materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.